ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. 1. Penguatan ekonomi maritim. A. Potensi ekonomi maritim di Indonesia. Ekonomi kelautan (marine economy) merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam (SDA) dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. B. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Pembangunan ekonomi maritim akan membawa industri pada kebutuhan sumber daya manusia kemaritiman dan inovasi teknologi yang berbasis pada pendidikan kemaritiman yang unggul dan modern. Tujuan pembangunan di bidang kelautan yakni 1. Pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. 2. Peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha. 3. Terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. 4. Menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia dilihat dari A. Sektor pelayaran. Industri pelayaran nasional saat ini dalam kondisi belum begitu baik. Pelayanannya masih belum efisien dan belum produktif. Daya saing sumber daya manusia sektor pelayaran masih relatif rendah. B. Potensi sektor. Potensi sektor perikanan Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia, namun sektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih rendah. C. Sektor pariwisata bahari. Pengembangan pariwisata bahari diyakini dapat mempunyai efek berganda, multiplier effect, yang dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendatangkan wisatawan yang berasal dari luar negeri atau devisa. Laut merupakan tempat penggalian sumber daya alam yang akan digunakan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa perikanan merupakan sektor ekonomi andalan di negara ASEAN. C. Strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Pengembangan ekonomi maritim perlu ditingkatkan dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pengembangan ekonomi maritim sangat diperlukan mengingat besarnya potensi ekonomi maritim yang kita miliki. Melalui perubahan basis pembangunan dari basis daratan ke lautan, maka pelabuhan armada pelayaran atau transportasi laut akan lebih maju dan efisien. Di samping itu, memacu percepatan pengembangan infrastruktur dan ketersambungan maritim, membangun tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik industri perkapalan, diyakini akan mengurangi inefisiensi ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. 2. Penguatan agrikultur di Indonesia. A. Potensi agrikultur di Indonesia. Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki sumber daya alam yang banyak untuk produk pertanian. Sektor pertanian di Indonesia merupakan kontributor besar dalam pendapatan nasional, penyerapan tenaga kerja, penyediaan pangan, dan penyediaan bahan baku industri. B. Peran agrikultur di Indonesia. Pertanian atau agrikultur merupakan sektor primer dalam perekonomian Indonesia. Pembangunan sektor agrikultur Indonesia sampai saat ini masih belum dapat memberikan sumbangan yang tinggi jika dilihat dari tingkat kesejahteraan pelaku sektor dan kontribusinya pada pendapatan nasional. Potensi pertanian Indonesia besar. Namun pada kenyataannya sampai saat ini sebagian besar petani kita masih banyak yang tergolong miskin. C. Hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. Hambatan. Skala usaha pertanian umumnya relatif kecil, modal terbatas, penggunaan teknologi masih sederhana, sangat dipengaruhi musim. Umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga, akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar rendah. Pasar hasil pertanian dikuasai pedagang besar. Alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Kurangnya benih yang bermutu. 3. Strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. A. Eco-farming. Strategi eco-farming merupakan peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia. B. Distribusi pupuk secara merata. Langkah yang ditempuh dalam strategi ini adalah petani diminta menjumlahkan kebutuhan pupuk untuk kebutuhan tanamannya per hektar selama 1 tahun. Sehingga pemerintah dapat mengetahui kebutuhan pupuk selama 1 tahun dan dapat menyediakan stok pupuk sesuai dengan kebutuhan petani. C. Perbaikan irigasi. Strategi lain yang dapat dilakukan di sekitar agrikultur atau pertanian adalah melakukan pembangunan dan perbaikan berbagai sarana pendukung sektor pertanian, serta pembukaan lahan baru sebagai tempat yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia.